Saya Aryani Emadila Barus dari kelas IKOR C dengan NIM 6203210009. Di sini saya akan menjelaskan tentang doping dan penyalahan obat dalam olahraga untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kesehatan olahraga. Penyalahgunaan obat dalam olahraga. Olahraga adalah tempat di mana adanya proses interaksi antar manusia serta mengandung nilai-nilai etika satu dengan yang lainnya, diperlihatkan, diuji, dan dipelajari. Pelajaran yang terkandung dalam olahraga yaitu kerjasama tim, sikap positif, sportif, bermain dengan jujur. Beban berat yang dipikul atlet adalah menjadi seorang pemenang. Hal itu dapat berakibat fatal bagi seorang atlet. Demi mencapai target yang diinginkan, seorang atlet menggunakan berbagai cara yang dilarang untuk peraturan kompetisi, salah satunya melalui penggunaan doping. Penyalahgunaan obat atau doping bagi kalangan atlet binaraga atau angkat berat beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan performa mereka. Nilai sportivitas dalam beberapa cabang olahraga sering ternodai oleh pemakaian obat doping atau obat-obatan terlarang yang dikonsumsi atletnya. Persaingan prestasi olahraga yang semakin ketat membuat sebagian atlet sering menghalalkan berbagai cara. Apalagi ada sebagian pelatih yang bernafsu meningkatkan prestasi atlet dengan berbagai cara. Misalnya latihan yang lebih keras, memanfaatkan kemajuan teknologi, atau bahkan lewat jalan pintas, yaitu pemberian doping atau obat-obatan terlarang demi prestasi dan meningkatkan performa atletnya. Pengertian atau definisi doping menurut IOC International Olympic Committee pada tahun 1990, doping adalah upaya meningkatkan prestasi dengan menggunakan zat atau metode yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan disebut melarang penggunaan zat dalam berbagai bentuk dengan tujuan meningkatkan prestasi. Artinya, peraturan perundang-undangan telah memberikan ketegasan atas penyalahgunaan zat tertentu untuk meraih prestasi serta melawan hukum. Tanggung jawab hukum akan diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh lembaga atau organisasi nasional dengan mewajibkan lembaga dimaksud untuk membuat peraturan tentang doping atau obat-obatan terlarang. Seberapa besarkah doping atau zat terlarang dibutuhkan oleh tubuh yang sadar ataupun tidak dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang dengan kesadaran mengkonsumsi doping untuk kepentingan peningkatan prestasi atau stamina dalam pertandingan, maka dapat dikategorikan pelanggaran serius secara limit tegas melanggar peraturan keolahragaan. Akan tetapi ada kalanya tanpa disadari atlet telah mengkonsumsi sesuatu dalam praktek keolahragaan dapat dikategorikan sebagai doping. Mengutip dari Cracker, terdapat 6 kategori obat yang di dalamnya mengandung unsur doping dengan tujuan meningkatkan stamina. Doping adalah pemberian atau penggunaan oleh peserta lomba berupa bahan yang asing bagi organisme melalui jalan apa saja atau bahan fisiologis dalam jumlah yang abnormal. Tujuan untuk penggunaan doping yaitu meningkatkan prestasi. Dalam olahraga, istilah doping merujuk pada penggunaan obat peningkat performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi seluruh dunia. Menurut Komite Olimpiade Internasional pada tahun 1990 membuat definisi doping sebagai bahan atau metode yang dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Alasannya terutama mengacu pada ancaman kesehatan atas obat peningkat performa, kesamaan kesempatan bagi semua atlet dan efek olahraga bersih, bebas doping. Bahan yang dilarang dikelompokkan dalam 6 kelas berdasarkan efeknya dalam tubuh, yaitu stimulan, narkotika, anabolik, beta blocker, diuretik, dan peptida hormon. Sedangkan metode yang dilarang dalam doping adalah darah, manipulasi urin, kimia, dan fisik. Selain itu terdapat pula obat yang termasuk dalam matriks tertentu. Golongan stimulan. Yang pertama itu amfetamin. Penggunaan dalam olahraga. Amfetamin digunakan selama kompetisi dengan tujuan untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan respon, meningkatkan kewaspadaan, dan agresi. Kinerja farmakologi. Ada 4 mekanisme amfetamin dalam meningkatkan
penampilan, yaitu yang pertama meningkatkan pengeluaran neurotransmitter seperti adrenalin, yang kedua inhibiti uptake, yang ketiga bekerja langsung pada reseptor, yang keempat menghambat aktivitas monoaminoksidase, dan efek sampingnya penggunaan amfetamin menimbulkan ketergantungan, tremor, insomnia, dan meningkatkan agresivitas yang cenderung membahayakan. Efek pada sistem kardiovaskuler bisa berakibat fatal, terjadi peningkatan suhu tubuh karena amfetamin bisa mengakibatkan terjadinya redistribusi aliran darah pada kulit yang menghambat pengeluaran panas dalam tubuh, dan pada penggunaan jangka lama bisa mempengaruhi kejiwaan dengan timbulnya paranoid tipe schizophrenia. Kokain, penggunaan dalam olahraga. Kokain tergolong obat yang digunakan dengan tujuan rekreasional yang menimbulkan sensasi di luar kenyataan. Kokain dapat mengacu perspektif atlet tentang rasa lelah, sehingga si atlet tidak akan merasa kelelahan saat berkompetisi secara ketat. Kinerja farmakologi bekerja dengan mempengaruhi otak secara kompleks, termasuk di dalamnya dengan cara menghambat uptake neurotransmitter, terutama dopamin, sehingga menimbulkan efek euforia. Efek samping yang sangat kompleks bisa ditimbulkan akibat penggunaan kokain, termasuk di dalamnya efek negatif pada glikogenolisis, fisiologis paranoid, hipertensi yang mengakibatkan artimia dan kematian mendadak. Yang kedua, golongan narkotika. Penggunaan dalam olahraga obat-obatan golongan narkotika analgetik sering disalahgunakan dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Golongan obat ini sering dimanfaatkan untuk mengurangi rasa kantuk seperti dextromethorphan dan keluhan diare. Kinerja farmakologi. Alkaloid, opium, dan analog sintesis berinteraksi dengan reseptor dalam otak yang secara normal bekerja dengan pengaruh endorfin endogen. Narkotika memiliki kapasitas untuk mengurangi nyeri dan bahkan mengurangi emosi. Penggunaan jangka lama bisa menimbulkan ketergantungan. Golongan beta blocker. Penggunaan dalam olahraga. Beta blocker digunakan untuk mengurangi rasa cemas, terutama cabang olahraga yang menuntut konsentrasi dan ketenangan seperti cabang panahan, menembak, ski jumping, dan lainnya. Kinerja farmakologi. Beta blocker memiliki cara kinerja yang kompleks. Beta blocker merupakan terapi awal terhadap angina pectoris, hipertensi, dan beberapa kelainan yang sering dijumpai pada jantung, serta sering digunakan untuk mengatasi migrain dan tremor. Efek samping. Obat ini bisa menimbulkan bronkospasme atau menyebabkan insomnia, mimpi buruk, atau depresi. Golongan peptida hormon. Yang termasuk golongan ini adalah HGC, LH, ACTH, dan insulin. Penggunaan dalam olahraga. Peptida hormon digunakan untuk meningkatkan kemampuan hormon androgen yang bertujuan untuk mempengaruhi penampilan. Kinerja farmakologi. Golongan peptida hormon akan mempengaruhi level androgen hormon, seperti testosteron akan dipengaruhi oleh HCG dan LH. Pengeluaran kortikosteroid dipengaruhi oleh ACTH yang kesemuanya akan meningkatkan penampilan. Efek samping. Belum banyak studi yang menemukan efek samping dari peptida hormon. Namun demikian, dari data yang menyatakan bahwa efek samping dari HCG adalah dapat menimbulkan sakit kepala, perubahan mood, dan memperbesar payudara. Golongan anabolik steroid. Penggunaan dalam olahraga. Anabolik steroid digunakan untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan dengan memperpanjang masa latihan, mempercepat waktu pemulihan, meningkatkan agresivitas dengan menambah kekuatan otot. Kombinasi anabolik steroid dengan GH atau growth hormone bisa juga meningkatkan intensitas lapangan. Kinerja farmakologi. Anabolik steroid memiliki dua efek utama. Yang pertama, bersifat anabolik atau menambah ukuran otot. Yang kedua, bersifat androgenik atau efek maskulinitas. Anabolik steroid bekerja mempengaruhi hormon androgen dengan meningkatkan sistem protein dan efek antikabolik. Efek samping dari anabolik steroid meliputi 6 dampak utama. Yang pertama, kardiovaskuler. Terjadi penurunan kolesterol HDL dan meningkatkan kolesterol LDL. Yang kedua, hepatik.
Hati merupakan target organ dari androgen. Hal ini berkaitan dengan fungsi metabolisme dalam hati. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya hipertrofi pada dosis tinggi. Golongan diuretik. Penggunaan dalam olahraga. Diuretik tidak memiliki efek untuk meningkatkan penampilan, namun digunakan untuk meningkatkan produksi urin dengan tujuan untuk melarutkan obat-obatan yang digunakan termasuk mengeluarkan metabolitnya. Diuretik juga digunakan untuk menurunkan berat badan pada cabang olahraga yang menggunakan berat badan sebagai indikator permainan. Kinerja farmakologi. Diuretik bekerja di ginjal untuk meningkatkan produksi urin. Efek samping. Terjadi dehidrasi dan adanya gangguan keseimbangan elektrolit. Dalam hal ini terjadi perubahan level potasium yang justru mengganggu penampilan dan kesehatan atlet.